Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri. Dan di video kali ini kita melanjutkan sharing kita teman-teman ya. Kita melanjutkan terkait dengan sharing pengalaman beli rumah. Jadi ini adalah video kedua teman-teman ya, atau video terkait dengan proses pengumpulan uang. Di video pertama kan terkait dengan motivasi ya. Kita udah punya motivasi nih, mau beli rumah misalnya. Tentu ketika mau beli rumah kita harus mengumpulkan uang, baik untuk beli cash ataupun untuk DP. Saya sendiri untuk DP teman-teman ya, jadi saya mengumpulkan uang untuk DP. Jadi bagaimana proses pengumpulan uang itu tentu harus kita pelajari teman-teman, karena kan yang namanya mengumpulkan uang itu nggak instan ya, apalagi dalam jumlah besar ya. Nggak mungkin uang yang misalnya ratusan juta itu turun dari langit secara langsung gitu ya di depan rumah kita ya, tentu nggak mungkin teman-teman ya. Uang tersebut harus kita kumpulkan. Memang bisa dapatnya instan, misalnya nih dapat undian tiba-tiba, tapi itu kan persentasenya kecil banget ya, dan itu ibaratnya itu seperti mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi kita lebih bagus realistis saja. Kalau memang dapat undian nanti ya syukur ya, uangnya bisa untuk hal yang lebih berguna lagi. Tapi kalau nggak dapat undian tersebut pun ya udah nggak apa-apa, kita udah punya plan untuk kumpulkan uang, ibarat intermezzonya teman-teman ya. Jadi di video kali ini mungkin proses pengumpulan uang itu lebih menekankan ke hal yang realistis. Bagaimana sih kita mengumpulkan uang berdasarkan apa yang kita kerjakan. Nah teman-teman, sebelum saya melanjutkan materinya atau sharingnya, sebenarnya saya sudah buat materinya di Microsoft Word ya. Teman-teman bisa download di link deskripsi. Kenapa sih saya buat? Supaya videonya lebih teratur dan jangan sampai out of topic lah. Oke teman-teman, jadi mungkin secara singkat saja saya jelaskan ya bagaimana proses saya mengumpulkan uang pada saat itu. Di tahun 2018 saya kan punya motivasi itu ya, mau beli rumah ya. Jadi di tahun 2019 itu teman-teman, saya mulai melakukan proses pengumpulan uang. Bagaimana sih saya mengumpulkan uang? Kan itu pertanyaan teman-teman ya, dalam jumlah besar nih. Sebenarnya nggak instan ya, nggak gampang juga, tapi simple caranya. Caranya itu sebenarnya terbagi dua teman-teman. Yang pertama adalah penyimpanan uang yang bersifat tetap. Yang kedua adalah penyimpanan uang yang bersifat tidak tetap. Ini dua cara ini yang saya lakukan teman-teman. Teman-teman bingung ya? Saya jelaskan sedikit teman-teman terkait dengan kedua poin ini. Untuk poin pertama yang bersifat tetap, itu adalah saya simpan uang berdasarkan gaji saya. Gaji saya kan sudah fix nih, sudah tetap. Misalnya sebulan 3 juta. Ya udah, saya sisihkan saja dari 3 juta itu, saya buat persentasenya dengan cara money management ya. Nanti money management akan kita bahas. Tiap bulan saya sisihkan. Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, sampai seterusnya. Itu yang pertama yang bersifat tetap. Yang kedua adalah bersifat tidak tetap. Ini adalah komponen pendapatan lain-lain teman-teman. Maksudnya apa? Iya, misalnya seperti THR. THR kan setahun sekali ya. Jadi ketika kita dapat THR atau bonus, uangnya itu sisihkan ke tabungan kita. Nah, apakah ada lagi teman-teman untuk pendapatan lain-lain? Ada teman-teman, itu dari bakat teman-teman. Saya juga dulu pernah menjadi konsultan akuntansi ya bagi beberapa perusahaan di kota saya. Saya juga dapat bayaran dari sana teman-teman. Apakah ada lagi? Ada, masih banyak lagi teman-teman. Ya, saya juga pernah dapat endorse di Instagram, pernah juga dapat kerjaan privat les di kalangan sendiri. Ya banyaklah yang saya lalui untuk mendapatkan uang sehingga uang saya bisa terkumpul teman-teman. Ya, dan saya memang bersyukur kalau memang kita punya niat yang positif teman-teman ya. Kita punya niat yang baik, pasti ada saja jalan yang terbuka. Oke, jadi secara garis besar terbagi dua teman-teman. Tapi teman-teman, saya itu hanya ingin fokuskan ke yang pertama, ke yang bersifat tetap, terkait dengan money management. Nah ini penting banget teman-teman. Kenapa sih saya itu mau sharekan money management? Money management ini sebenarnya udah terkenal banget materinya ya. Teman-teman kalau nonton TV ya, di Metro TV atau di TV One, kalau lagi bahas soal investasi, pasti mereka itu bahas terkait dengan money management ya. Gaji kita itu harus dibuat persentase, terus harus ada persentase yang diinvestasikan. Saya di sini nggak fokus ke investasinya. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan terkait investasi di akhir video ini ya. Tapi yang pertama kali ini adalah saya ingin teman-teman tuh paham kenapa kita perlu money management. Money management tujuannya itu untuk membuat hidup kita lebih teratur teman-teman. Jadi seberapa besar pun gaji kita tahu bagaimana mengalokasikannya untuk biaya hidup, untuk simpanan, untuk refreshing dan lain sebagainya. Tentunya komponennya itu kita prioritaskan mana yang penting, itu yang paling besar. Kebanyakan salah milenial, generasi muda ya, mereka itu tidak membuat money management yang baik, sehingga komponen foya-foya mereka atau refreshing mereka itu lebih besar daripada komponen yang prioritas mereka, dan itu adalah hal yang tidak baik teman-teman. Mungkin teman-teman bilang, ya saya kan hidup cuma sekali, saya mau menikmati hidup. It's okay, nggak masalah. Tapi ada namanya reward, dan reward itu sebenarnya tidak harus diberikan setiap bulan. Ya, contoh nih, teman-teman bekerja 1 bulan nih, teman-teman mau nikmati hidup. Tidak harus itu berulang-ulang terus teman-teman ya. Reward itu boleh diberikan itu ketika mungkin dapat bonus. Teman-teman boleh manjakan diri teman-teman. Tapi tidak sampai setiap bulan. Kenapa? Kalau tiap bulan itu teman-teman akan menghabiskan umur teman-teman. Saya sudah usia 30 tahun, belum punya apa-apa. Teman-teman mengatakan hal tersebut. Kenapa ya? Karena teman-teman asik memanjakan hidup teman-teman.
Kalau ketika naik gaji misalnya, saya mau menghadiahi saya itu keluar negeri, ya itu boleh. Tapi bukan berarti tiap bulan saya keluar negeri, ya untuk foya-foya. Enggak, itu salah. Ya. Jadi tentu harus tahu reward itu kapan harus diberikan, bukan setiap bulan. Itu intermezzo saja, kita jadi bicara terlalu jauh teman-teman ya. Jadi saya mau kembali lagi ke money management. Money management itu kan tadi saya katakan ya, membagi persentase berdasarkan prioritas. Saya sudah membuat prioritas-prioritasnya ya. Mungkin dari yang teman-teman bilang ini ada yang nggak masuk di sini, nggak apa-apa. Nanti teman-teman modifikasi saja ya. Saya tidak bisa memaksakan komponen money management saya itu berlaku pada teman-teman. Kenapa? Karena situasi kondisi kita berbeda. Mungkin teman-teman dari keluarga yang mampu ya, orang tua sudah menyiapkan semuanya, gaji itu murni untuk teman-teman bersih ya, tidak mengurangi biaya hidup. Ya mungkin teman-teman bisa menyimpan uang lebih banyak lagi. Komponen savingnya teman-teman bisa naikkan lebih tinggi. Ada mungkin teman-teman seperti saya yang sederhana, yang harus membiayai hidup diri sendiri. Kalau di rumah itu mesti mikirin uang listrik, uang air dan lain sebagainya, makan besok gimana ya. Mungkin teman-teman komponen saving atau komponen simpanan uang itu tidak bisa terlalu besar karena biaya hidupnya tinggi. Mungkin ada teman-teman yang lebih parah lagi ya, yang ibaratnya itu dia menjadi tulang punggung keluarga sehingga dia harus membiayai adik-adiknya yang masih sekolah lah ya. Tentu itu komponen savingnya pasti lebih kecil lagi. Tapi itu nggak masalah teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita sudah buat money management, kepahitan kita itu hanya berlaku mungkin sekarang saja teman-teman. Positifnya untuk jangka panjang hidup kita itu akan menjadi lebih teratur ya dari hal-hal kecil. Sehingga ya ini bisa dikatakan menjadi suatu hal yang baik ya. Suatu hal positif yang bersifat jangka panjang dan itu akan mengubah hidup kita menjadi jauh lebih baik teman-teman. Oke, jadi mungkin saya sudah terlalu banyak bicara, maaf teman-teman ya. Langsung saja teman-teman, di samping ada tabel ya, persentase money management saya. Ini yang saya lakukan pada saat saya mau melakukan proses pembelian rumah. Nah, teman-teman bisa lihat di samping ada saving 50%, biaya hidup 33%, sumbangan 5%, ya ETC itu dan lain-lain 12%. Nanti satu persatu komponen ini akan kita jelaskan apa saja isi-isinya ya. Teman-teman tanya nih, Bang, kenapa sih saving saya mencapai 50%? Ya, memang teman-teman, itu kemarin saya itu memaksakan diri saya supaya saya bisa menabung uang lebih banyak lagi. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman untuk mengikutinya. Komponen ini teman-teman boleh utak-atik ya, terserah teman-teman. Yang penting teman-teman harus tahu gambarannya, kenapa sih kita perlu money management. Itu yang penting teman-teman ya. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu teman-teman komponennya. Untuk saving itu adalah komponen simpanan. Jadi di situ kan saya buat 50% ya. Kalau 3 juta berarti 1.500.000. Di sini ada teman-teman, simpanan ini dalam bentuk rekening dan rekening ini harus terpisah teman-teman dari rekening pribadi kita. Jadi uangnya itu nggak boleh tercampur teman-teman. Dan uangnya ini udah kita anggap uang yang hilang teman-teman, uang yang bisa dikatakan udah lenyap gitu. Kenapa? Karena kita itu murni mau menabungnya, nggak boleh diganggu-gugat. Nggak boleh kita tabung 3 bulan ya, nanti nengok handphone baru, pakai uang itu beli handphone baru. Nggak boleh teman-teman ya. Ini memang udah komitmen dari awal. Jadi kalau memang rencananya mau beli rumah, ya memang uang itu untuk beli rumah. Jangan dipakai, jangan ditarik, jangan dipinjam. Jadi usahakan rekeningnya itu terpisah. Oke teman-teman, untuk biaya hidup itu kan saya buat 33% ya komponennya ya. Itu meliputi cost, laundry. Laundry ini sebenarnya istilah saja. Kalau teman-teman uangnya kurang ya cuci baju sendirilah. Kan nggak susah ya cuci baju sendiri ya. Cuma rendam nanti jemur. Ya kalau ada setrika gitu ya. Nggak ribet lah harusnya. Makan, pulsa, transport. Nah ini teman-teman ya, dan kebutuhan lain-lain yang bersifat memang untuk hidup, contoh sabun, sampo, odol dan lain sebagainya ya, itu biaya hidup 33%. Terus ETC ya dan lain-lain itu ada uang untuk orang tua, keperluan tidak terduga, sakit, undangan dan lain-lain. Terus ada refreshing, terus ada perawatan diri seperti pangkas rambut ya, itu juga masuk ke dan lain-lain. Terus sumbangan itu zakat ya, kita bisa ataupun kolekti di gereja juga bisa masuk di situ di sumbangan 5% dari gaji kita. Jadi teman-teman mungkin di rumah udah boleh meliskan apa saja kebutuhan teman-teman buat komponennya berapa. Mungkin teman-teman masih bingung nih, saya kasih contoh soalnya. Jadi misalnya asumsikan gaji saya 3 juta teman-teman ya. Jadi saving saya setiap bulan itu sebesar 1.500.000. Terus biaya hidup saya, cost dan laundry saya buat 250.000. Terus teman-teman bilang nih, apa mungkin cost dan laundry itu sebesar 250.000? Nah ini tergantung daerah teman-teman. Kalau di kota saya, kota Medan masih mungkin dengan catatan non AC dan kamarnya itu gabung dengan orang lain. Misalnya satu kamar 2 orang, itu masih dapat 250.000. Jadi masih make sense ya. Makan 5.000. Makan 5.000 apakah mungkin 1 bulan? Jawabnya mungkin teman-teman ya. Kenapa mungkin? Karena saya sudah melaluinya. Saya dulu pernah itu 1 bulan itu makan nasi plus telur saja. Mungkin kalau masih ada story di Instagram nanti saya munculkan ya. Kalau masih ada fotonya, dan itu memang sudah saya lalui teman-teman. Tapi saya ada beberapa tips kalau mau murah ya. Teman-teman kalau mau murah, pada saat teman-teman beli sarapan, cari yang jual naik sayur. Pas teman-teman ke naik sayur itu, teman-teman bayar 15.000 ya. Teman-teman minta sayurnya saja, sayur lebih banyak gitu. Nah, sayurnya ini makan untuk siang dan sore. Jadi teman-teman masak nasi di rumah, ya beli sayurnya saja.
ya udah makan aja. Nah, sayur itu kan ada tauco ya, ada telur ya, itu udah cukup sih makan siang dan sore. Dan sampai sore sih setahu saya itu enggak busuk ya, asal teman-teman tahu bagaimana penyimpanannya. Jadi mungkin saja ya, 15.000 kayak 30, 450.000, masih ada sisa 50.000. Terus muncul pertanyaan nih, Bang, sesedih itu? Ya namanya kita juga mau simpan uang ya, anak kos ya. Kalau teman-teman nggak sanggup ya, komponen savingnya itu diturunin, jangan sampai 50%. Terus kebutuhan lain-lain 100.000. Cukup lah ya, sabun. Jangan pakai sabun cair loh, pakai sabun batang ya, sampo pakai yang saset. Terus odol. Intinya usahakan pakai yang saset kalau ada yang saset. Kenapa? Yang saset itu bisa kita kontrol penggunaannya ya. Kalau 30 biji, 1 biji berapa? Kan 30 hari itu ya. Harusnya sih cukup. ETC, uang untuk orang tua 100.000. Saya cuma tahu 100.000 saja, memang terlalu sedikit ya. Tapi kalau memang orang tua itu butuh banget, komponen savingnya lah diturunin. Saya pada saat itu pernah tinggal sama orang tua. Kebutuhan rumah itu seperti kebutuhan kos, laundry tadi ya. Terus makan itu kan ada sekitar 750.000, ya itu saya kasih ke orang tua. Kan memang saya nggak keluar lagi kan uang kos kan. Ya udah, uang tersebut yang saya kasih ke orang tua. Jadi otomatis uangnya itu lebih banyak teman-teman ya. Terus keperluan tidak terduga 40.000. Nah, untuk keperluan tidak terduga ini teman-teman, kalau misalnya di bulan ini nggak kepake ya, teman-teman jangan dipakai uangnya, diakumulasikan. Mana tahu bulan depan ada, tentu pakai uang itu. Jadi uangnya itu tetap ada posnya masing-masing teman-teman ya. Terus refreshing 50.000. Nah, teman-teman bilang nih, refreshing 50.000 mana cukup bang? Sekarang sih harusnya cukup karena nilai corona ya. Dimana bioskop pun pada tutup. Terus di mall pun paling kita cuma nongkrong-nongkrong ya. Ada tips biar murah ya, seperti yang saya lakukan. Saya itu biasanya itu sebelum pergi nongkrong, saya makan dulu di rumah teman-teman. Jadi saya makan kenyang-kenyang dulu, baru saya ke mall. Ya udah di mall saya nggak makan lagi teman-teman, karena saya sudah makan. Saya sisa di situ paling minum saja. Minum pun saya kadang bawa Tupperware dari rumah, ya bawa air. Jadi saya di situ nggak jajan lagi, cuma modal transport doang lah, modal uang minyak sama uang parkir doang. Jadi hemat ya. Ada saja sih tips-tipsnya teman-teman untuk hemat kalau teman-teman memang mau ya. Tapi kalau teman-teman punya gengsi yang tinggi yang akan payah. Contoh mau minum Starbucks gitu ya supaya tampak keren, ya pasti terpakai uang savingnya. Alhasil teman-teman yang nggak bisa simpan uang, terikut gaya hidup hedonisme, ya udah uangnya nggak tersimpan teman-teman. Terus perawatan diri, pangkas rambut ya 50.000 misalnya, itu udah cukup sih kalau cowok ya. Saya dulu main pangkas 15.000 saja, cuma dikarenakan lagi corona saya nggak berani ke yang 15.000 ya, karena menurut saya sih kurang steril. Saya pergi ke barber 35.000 ya, lebih mahal 20.000, tapi masih masuk budget ya 50.000 ya, karena di situ ada sanitizer, ada pakai spray, saya merasa lebih yakin dari covid ya, dari corona, jadi saya ke situ. Terus sumbangan ya, zakat kita bisa 150.000. Oke teman-teman ya, ini contoh yang 3 juta. Yang 3 juta saja sebenarnya kita bisa sambung 1,5 juta. Contoh yang 5 juta juga ada teman-teman ya. Nih savingnya menjadi 2,5 juta. Biaya hidup, kos dan laundry-nya naik menjadi 50.000. Berarti teman-teman itu udah bisa satu kamar satu orang ya. Terus makan, jadi catering sekarang 750.000, lebih sehat. Pulsa 60.000 tetap ya, pulsa tri, internet. Transport 260.000 ya, uang minyak kita naikkan sedikit. Terus kebutuhan lain-lain 100.000 masih sama. ETC, nah uang untuk orang tua sudah naik 150.000. Keperluan tidak terduga juga sudah naik nih 150.000. Refreshing udah 100.000 dan naik juga. Perawatan diri 100.000, sumbangan dan naik diri 250.000. Pertanyaan teman-teman, kenapa ya misalnya gaji 3 juta dengan gaji 5 juta ya misalnya ya, kenapa enggak gaya hidupnya sama aja tapi yang savingnya dinaikkan? Teman-teman kan pernah dengar ya, kalau misalnya gaji 3 juta simpan 1,5 juta, gaji 5 juta simpannya berapa? Mungkin teman-teman jawab menjadi 3,5 juta. Kenapa? Karena 3 juta kan bisa simpan 1,5 juta. Kalau gaji 5 juta berarti 2 juta itu masukkan komponen saving menjadi 3,5 juta. Maksudnya gaya hidupnya itu jangan naik, tapi simpanannya naik. Menurut saya sih saya nggak itu setuju dengan statement itu ya. Kenapa? Kalau gaji kita masih di bawah 10 juta teman-teman ya, persentase ini pakai saja seperti yang saya katakan. Kenapa? Karena gaya hidup yang terlalu anak kos juga itu nggak bagus untuk kesehatan teman-teman. Contoh seperti tiap hari makan nasi sama telur, itu nggak bagus juga. Kalau gaji teman-teman sudah 5 juta, ini komponennya sudah kita naikkan ya. Udah makan catering misalnya 150.000, ya itu teman-teman otomatis akan lebih sehat. Kalau gaji teman-teman naik menjadi 7,5 juta misalnya, naik lagi ya biaya hidupnya ya. Teman-teman udah bisa makan buah, ya bisa makan suplemen, bisa makan buah, tambahkan lagi komponen asuransi. Tapi kalau udah di atas 10 juta gajinya, nah itu semuanya itu oper ke saving. Contoh nih 50 juta ya, nggak mungkin savingnya cuma 25 juta biaya hidup dan lain-lain. Itu kan namanya udah poya-poya ya. Tapi kalau masih di bawah 10 juta ya pakai saja persentasenya. Toh itu memang untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau teman-teman gaji 10 juta ya, teman-teman simpan 8,5 juta, 1,5 juta untuk biaya hidup seperti yang asumsi gaji 3 juta ini gawat juga teman-teman. Ya bisa jadi teman-teman nanti duitnya banyak tapi berpenyakitan. Nah itu jangan juga teman-teman ya. Itu catatan juga sedikit. Di sini ingat teman-teman ya, di biaya hidup ada kos dan laundry ya, ada makan juga, itu diasumsikan tidak tinggal dengan orang tua ya.
Kalau tinggal dengan orang tua, uang tersebut kasih ke orang tua. Otomatis teman-teman itu di ETC itu harusnya lebih ringan, tidak ada uang untuk orang tua lagi. Dan komponen ini ya teman-teman lah yang utak-atik. Tapi di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa berapapun gaji kita, kalau kita mau menabung uang itu bisa. Ya, nggak ada kata nggak bisa. Cuma kita itu harus belajar bagaimana kita itu menghargai uang, dan gaya hidup kita itu jangan sampai menjadi hedonisme. Ya, jangan sampai bergaya tidak sesuai dengan penghasilan kita. Kenapa? Ya karena nanti teman-teman kalau begitu terus, teman-teman itu nggak akan punya aset, ya nggak akan punya uang. Karena semua uangnya itu habis untuk bergaya. Jadi saya sedikit kasih contoh soal nih atau studi kasusnya ya. Jadi ini kan bulan Juli ya, tahun 2021 ya. Misalnya nih teman-teman mau mulai nyimpan uang nih. Teman-teman rencana beli rumah harga 300 juta, rumah subsidi, DP-nya 20%, yakni 60 juta. Terus teman-teman tuh rencana tabung lah 100 juta, karena kan DP-nya itu 60 juta. Jadi teman-teman rencana tabung 100 juta, di mana 100 juta itu nanti meliputi DP, terus renovasi rumah, biaya notaris dan lain sebagainya. Gaji teman-teman 3,5 juta, ya bersih gitu. Pertanyaannya, di tahun berapa teman-teman bisa memiliki 100 juta? Teman-teman ingat di sini ya, ini ada sedikit catatan. Teman-teman ketika buat mekanisme perhitungan gaji, teman-teman harus mengasumsikan bahwa teman-teman itu mengalami kenaikan gaji. Yang namanya kita bekerja di perusahaan, pasti gaji kita itu tiap tahun naik. Kenapa? Karena kita mengalami inflasi. Kalau gaji teman-teman nggak naik tiap tahun, ya itu gawat. Gaji teman-teman itu akan habis dimakan oleh inflasi. Jadi tiap tahun itu harus naik gaji teman-teman ya. Minimal kenaikan itu 5%. Kenapa 5%? Ya kita seragamkan dengan inflasi saja. Karena inflasi itu kan sekitar 5% ya. Jadi anggap gaji kita itu naik 5%. Naik gaji itu kita anggap setiap April teman-teman. Jadi kita buat tabelnya seperti di samping ini. Agustus sampai dengan Maret 2022 itu dia simpan tuh sebesar 1.250.000. April 2022 sampai dengan Maret 2023 itu dia simpan tuh sebesar 1.837.500 karena gajinya itu sebesar 3.675 dan naik 5%. Di April 2023 sampai dengan Maret 2024 gajinya dan naik lagi teman-teman sebesar 385.750. Jadi simpanan dia itu naik menjadi 1929375. Di April 2024 sampai dengan Maret 2025 gajinya dan naik udah 4 juta, 4.051.000. Saving dia pun udah naik, simpanan dia menjadi 2.025.000. Di April 2025 sampai Desember 2025 gaji dia naik lagi menjadi 4,2 juta, 4254272 dan saving dia itu menjadi 2127136. Di akhir Desember 2025 simpanan dia itu udah 100 juta teman-teman. Jadi jika teman-teman mulai sekarang tabung uang dari Agustus sebesar 50% dari penghasilan teman-teman dengan catatan gaji teman-teman 3 jutaan, maka di Desember 2025 teman-teman sudah punya 100 juta. Desember 2025 untuk beli rumah itu sih menurut saya sih nggak lama-lama banget ya, meskipun ini baru tahun 2021. Kenapa? Saya juga dulu di tahun 2018 mulainya, 2019, 2020, 2021, jadi 3 tahun juga. Dan itu memang nggak terasa ya kalau kita udah nabung itu, jadi tidak perlu berkecil hati seperti kata Tokopedia lah ya, mulai aja dulu. Tapi di lain sisi teman-teman ya, ini ada sedikit informasi tambahan ya. Sebenarnya ketika teman-teman mulai proses menabung, di teman-teman kan udah ada ya. Meskipun saya katakan tadi rekening tersebut ada rekening yang tidak boleh dipakai, sebenarnya rekening tersebut boleh dipakai teman-teman. Dengan catatan untuk produktif. Apa maksudnya produktif? Misalnya nih teman-teman tiap bulan tabung 1 jutaan. Sampai ke 1 tahun kan ada 12 juta ya. Teman-teman boleh saja uang tersebut didepositokan. Kenapa deposito? Iya teman-teman, supaya dapat bunga, sehingga uang tersebut bisa bekerja juga. Kalau saya dulu teman-teman, saya dulu lebih ekstrim. Teman-teman ingat kan, di tahun 2020 kan lagi musim saham ya, saham itu pada naik-naik banget. Saya gunakan uang tabungan saya untuk main saham. Dan alhasil saya dapat untung banyak banget teman-teman. Teman-teman bayangkan ya, jika di tahun 2019 saya nggak kepikiran untuk tabung uang, mungkin di tahun 2020 saya nggak bisa main saham. Kenapa? Karena uang saya nggak ada, saya foya-foyakan. Mungkin ada tapi nggak sebanyak itu. Tapi karena saya memiliki uang yang banyak, uang tabungan saya bisa memutar uangnya dan asli saya mendapatkan uang banyak. Sehingga target saya yang mungkin kemarin saya hitung terrealisasinya di 2023 turun menjadi 2021. Uangnya keburu tersimpan teman-teman. Dan itulah hal positifnya ketika kita melakukan proses penabungan. Tapi teman-teman harus ingat ya, satu prinsip menggunakan uang tersebut menjadi produktif adalah jangan sampai rugi. Lebih bagus kita nggak dapat uang daripada kita rugi, karena kalau udah rugi udah payah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman memutar uang tersebut menjadi produktif ya, pastikan memutarnya itu dengan hati-hati dan dengan bijaksana. Kalau teman-teman takut, ya udah depositokan saja, itu pasti tidak aman. Tapi kalau teman-teman percaya teman-teman bisa, misalnya mau buka usaha, ya boleh saja. Tapi ingat teman-teman itu statusnya sebagai peminjam, teman-teman harus kembalikan lagi uang tersebut ya. Jangan sampai uang tersebut habis, teman-teman udah males nabung. Udah lah males lah. Nah itu nggak boleh ya. Berarti teman-teman nggak punya tanggung jawab. Ingat teman-teman harus hati-hati. Saya dulu begitu juga. Pernah saham itu pada saat turun, saya tuh udah buat perhitungan. Kalau turun saya titik ini, saya harus menjual semuanya. Kenapa? Saya tidak mau uang tersebut menjadi berkurang. Saya punya tanggung jawab.
sehingga saya hitung dengan baik, rupanya pas itu naik juga ya. Pas naik udah saya jual, saya dapat untung banyak. Pernah saham saya itu satu udah sampai multi bagger ya, jadi ya udah lumayan lah teman-teman ya, berkat uang tabungan tersebut. Di sini saya ceritakan maksudnya apa? Maksudnya itu adalah ketika kita melakukan proses penabungan, jalan yang lain terbuka lagi teman-teman. Jalan yang lain terbuka lagi. Akan lebih baik kita punya tabungan daripada tidak teman-teman. Ketika kita punya tabungan, kita punya uang, kita punya sumber daya teman-teman ya, sehingga kita bisa memiliki jalan lebih banyak daripada orang yang nggak punya sumber daya. Nah itu teman-teman ya. Nah mungkin itu dulu tonton video dari saya ya. Terima kasih untuk tonton yang udah support saya. Mungkin di video selanjutnya kita membahas terkait dengan proses pencarian rumahnya. Jadi kan uangnya udah terkumpul nih. Bagaimana sih nanti melihat rumahnya, cara surveinya, cara banding harganya, apa-apa saja mau diperhatikan ketika kita mau beli rumah. Mungkin nanti akan saya sharekan pengalaman saya teman-teman ya. Mungkin itu saja. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah!